cara para sufi dan wali Allah agar zikir meresap ke hati dan terasa. Hakikatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para sufi dan wali Allah, zikir bukan sekadar gerakan lisan atau pengulangan kata, melainkan makanan pokok hati, sarana menghidupkan kesadaran, dan jembatan menuju pengenalan hakikat ilahi. Mereka memiliki cara khusus agar lafal Subhanallah dan Subhanallah wa bihamdihi tidak hanya terucap, melainkan meresap hingga ke dasar jiwa, mengubah keadaan batin, dan dirasakan manfaatnya secara nyata. Berikut penjelasan rinci dan mendalam sesuai jalan mereka. Memulai dengan memahami makna. Sebenarnya, mereka berpegang teguh pada kaidah bahwa zikir tidak akan sampai ke hati jika maknanya tidak dipahami. Pengenalan yang benar adalah kunci utama agar benih zikir dapat tumbuh subur. Menghayati Subhanallah. Sebelum mengucapkannya, mereka membangun kesadaran bahwa kalimat ini bermakna menyucikan Allah dari segala kekurangan, aib, persekutuan, keterbatasan ruang dan waktu, serta segala sifat yang tidak layak bagi keagungannya. Saat mengucapkannya, hati seolah membersihkan pandangan dan pikiran dari segala anggapan yang salah, merasakan bahwa Allah jauh lebih tinggi dari segala gambaran yang terlintas di akal. Bagi mereka, ini adalah langkah membersihkan cermin hati agar siap menerima cahaya kebenaran. Menghayati Subhanallah wa bihamdihi, mereka memahami bahwa kalimat ini melengkapi makna sebelumnya. Bukan hanya dia suci dari yang buruk, tetapi juga dia memiliki segala kesempurnaan, keindahan, kebijaksanaan, dan keagungan yang mutlak. Saat mengucapkannya, hati merasakan dua keadaan sekaligus, yaitu rasa takzim karena kesuciannya dan rasa syukur serta kagum karena segala nikmat dan kebaikan yang hanya datang darinya. Imam Al-Ghazali menjelaskan, barang siapa mengucapkan zikir tanpa mengetahui maknanya, ibarat orang yang mengirimkan surat tanpa mengetahui isinya. Ia bergerak tetapi tidak sampai ke tujuan. Sedangkan jika maknanya hidup di hati, maka setiap hurufnya akan menyentuh relung jiwa. Menghadirkan hati sebelum mengucapkan, ini adalah teknik paling mendasar yang membedakan zikir orang awam dengan zikir para arifin. Mereka melatih diri untuk tidak membiarkan lisan berjalan sendiri sementara hati melayang kemana-mana. Mempersiapkan keheningan. Sebelum memulai zikir, mereka menenangkan tubuh dan pikiran, menjauhkan diri dari keramaian dan urusan dunia sejenak. Ini disebut melapangkan tempat agar hati tidak penuh sesak sehingga zikir bisa masuk dan bersemayam. Membangun kesadaran muraqabah. Mereka menghadirkan perasaan bahwa Allah senantiasa melihat, mendengar, dan mengetahui setiap ucapan dan keadaan hati. Saat hendak bertasbih, hati berkata dalam dirinya, "Aku akan menyucikan dan memuji Dia yang Maha Hadir, Maha Mendengar, dan Maha Menyaksikan." Kesadaran ini membuat hati menjadi peka dan tidak lalai. Menyatukan lisan dan hati. Mereka tidak membiarkan lisan lebih cepat dari hati. Jika lisan bergerak, hati harus mengikuti maknanya. Jika hati terasa berat atau kosong, mereka memperlambat bacaan, bahkan berhenti sejenak untuk memulihkan kehadiran hati, bukan memaksakan jumlah pengulangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan, lebih baik mengucapkan satu kali dengan hati yang hadir daripada 1000 kali dengan lisan yang berjalan sendiri. Karena yang sampai ke langit adalah suara hati, bukan sekadar getaran lidah. Menghayati hakikatnya, setiap kali mengucap, para sufi melatih diri untuk merasakan apa yang diucapkan, bukan sekadar melafalkan bunyi. Mereka mengubah bacaan menjadi percakapan batin yang mendalam. Saat mengucap Subhanallah, perasaan pemisahan, hati merasakan, Maha suci Engkau ya Allah, jauh dari segala kekurangan yang ada pada makhluk. Tidak ada yang menyerupaimu, tidak ada yang setara denganmu, segala sifat manusia tidak berlaku bagi keagunganmu. Pembersihan batin, seolah dengan setiap lafal itu, hati sedang menyapu debu keraguan, anggapan keliru, dan rasa sombong. Merasakan bahwa segala kebesaran yang ada pada diri hanyalah titipan, sedangkan kebesaran yang hakiki hanya milik Allah semata. Saat mengucap Subhanallah wa bihamdihi, perpaduan dua keadaan. Hati merasakan, Maha suci Engkau dari segala yang tidak layak, dan segala puji bagimu karena segala kesempurnaan yang Engkau miliki. Engkau suci dari kekurangan dan penuh dengan kebaikan, rahmat dan keindahan. Rasa syukur yang mendalam. Di dalamnya terasa pengakuan bahwa segala nikmat yang terlihat maupun tersembunyi, kesehatan, nafas, akal, dan segala karunia hidup
semuanya datang dari sisinya. Sehingga setiap pujian itu adalah balasan hati atas segala pemberiannya. Penerimaan mutlak. Para arifin sampai pada tingkat merasakan bahwa segala ketetapan Allah, baik yang terasa manis maupun pahit, semuanya mengandung hikmah dan kebaikan sehingga tetap layak dipuji. Inilah puncak penghayatan yang melahirkan ketenangan jiwa yang sejati. Ibnu Arabi berkata, ketika engkau mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dengan hati yang hadir, maka engkau sedang melepaskan diri dari beban kesempitan dunia karena engkau menyerahkan segala keadaan kepada keagungan dan kebijaksanaannya. Melatih secara berjenjang dan berkelanjutan. Mereka menyadari bahwa zikir yang meresap tidak terjadi dalam semalam, melainkan buah dari latihan yang sabar dan terus-menerus. Mulai dari sedikit tapi tetap. Mereka tidak memaksakan jumlah yang banyak sekaligus, melainkan mengulang dengan sedikit namun dijaga kehadiran hatinya. Lama-kelamaan, hati akan terbiasa dan semakin mudah menangkap maknanya. Mengulang hingga menjadi tabiat. Dengan keseringan, zikir akan masuk ke dalam aliran darah dan menjadi kebiasaan jiwa. Bahkan di saat tidak sengaja, hati tetap teringat akan kesucian dan pujian kepada Allah. Inilah yang disebut zikir hati yang tidak terputus. Membawa zikir ke dalam kehidupan. Mereka tidak hanya berzikir di tempat khusus, tetapi membawanya ke dalam segala aktivitas. Saat melihat keindahan alam, hati mengucap subhanallah. Saat menerima nikmat, hati mengucap subhanallah wa bihamdihi. Saat menghadapi ujian, hati tetap memujinya karena yakin akan hikmahnya. Sehingga zikir meresap ke dalam setiap aspek hidup. Menjaga syarat agar zikir berbuah manfaat, para wali Allah mengingatkan bahwa ada syarat agar zikir benar-benar meresap dan terasa manfaatnya, yaitu membersihkan hati dari penghalang. Ikhlas semata karena Allah. Jika zikir dilakukan untuk pamer, ingin dipuji, atau sekadar mengharap pahala tanpa menghayati maknanya, maka ia hanya akan menjadi gerakan lahir saja. Ikhlas membuat hati terbuka untuk menerima pengaruh zikir. Membersihkan hati dari sifat tercela. Selama hati masih dipenuhi dengki, sombong, cinta dunia yang berlebihan, dan ria, maka zikir akan terhalang masuk. Maka mereka melakukan tahalli terlebih dahulu, mengosongkan hati dari sifat buruk, agar tempatnya luas dan layak menerima keagungan zikir. Memperbaiki makanan dan pergaulan. Mereka meyakini bahwa rezeki yang halal membuat hati terang dan lembut, sedangkan rezeki yang syubhat membuat hati keras dan sulit menerima zikir. Begitu pula pergaulan yang baik akan membantu menjaga kesadaran hati. Tanda hakikat zikir sudah meresap. Ketika zikir benar-benar masuk ke dalam hati, maka akan terasa buah dan manfaatnya secara nyata, sebagaimana dirasakan para sufi. Hati menjadi tenang dan lapang. Tidak lagi gelisah saat menghadapi masalah, karena hati merasa cukup dengan keagungan dan kebijaksanaan Allah. Hati semakin bersih dan lembut. Sifat sombong dan keras hati perlahan hilang, digantikan dengan rasa rendah diri dan kasih sayang. Semakin peka terhadap kehadiran ilahi. Merasakan bahwa Allah selalu dekat, sehingga timbul rasa malu untuk berbuat dosa dan semakin semangat berbuat kebaikan. Munculnya rasa cinta dan rindu. Semakin sering menyucikan dan memujinya, semakin tumbuh rasa cinta yang mendalam karena hati selalu mengingat keindahan dan keagungannya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, jika engkau ingin mengetahui apakah zikirmu telah meresap, lihatlah keadaan hatimu. Jika ia menjadi tenang, bersih, dan cenderung kepada ketaatan, maka itu tandanya zikir telah hidup di dalam dirimu. Jika hatimu tetap keras dan gelisah, maka perbaiki cara menghadirkan hatimu. Cara para sufi dan wali Allah agar zikir, subhanallah dan subhanallah wa bihamdihi meresap ke hati adalah dengan memahami maknanya secara mendalam, menghadirkan hati sepenuhnya, merasakan hakikatnya dalam setiap ucapan, melatihnya secara sabar dan terus-menerus, serta menjaga hati agar tetap bersih dan ikhlas. Semoga Allah selalu meringankan lidah kita semua agar senantiasa berzikir dalam setiap keadaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.